Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para pemirsa sekalian di channel Prof Aba, ya Prof, Provokator Kebaikan. Kalau Ya. teman-teman udah pernah melihat video share kita di sini ya, ada linknya terkait dengan bagaimana kita membangun budaya membaca. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana seseorang yang belum terbiasa membaca atau baru mau niat membaca tapi nggak baca-baca untuk memulainya. Ya, pasti ini ada banyak nih yang harus kita perhatikan, manajemen waktu. Kalau mungkin teman-teman bekerja, bagaimana mekanisme membacanya. Ya, kalau kita bicara sisi teknologinya juga mungkin nanti akan kita sampaikan. Tentunya teknologi banyak juga yang berkaitan dengan bagaimana kita harus membaca, apa yang ingin dibaca, dapat buku dari mana dan lain-lain. Insya Allah nanti kita akan bahas tuntas bersama Prof Aba di kesempatan ini. Baik, Prof, gimana Prof untuk mengawali seseorang yang ingin baru mulai membaca buku, Prof? Pasti saya rasa banyak sekali yang kesulitan orang memulai membaca buku itu dari mana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca buku itu sebuah kegiatan yang tidak semua orang suka, tapi harus dikerjakan karena kalau pengen lihat dunia ya jendelanya buku tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, namanya membangun kebiasaan seperti halnya Anda punya kebiasaan. Saya punya sepeda itu misalnya pertama beli tahun 2015 atau 16. Tapi saya gantung aja di sini. Dipakai ke Indomaret, masuk gantung lagi gitu. Lalu mulai benar-benar terpacu itu 2021 kali ya, saya lepas penjara, lihat teman-teman tiap pagi goes gitu. Termasuk Pak Budi yang perokok itu, kalau nanjak di tanjakan kampus sana itu sambil ngerokok. Saya dorong sepeda, dia sambil ngerokok goes. Jengkel sekali ya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa, saya baru mulai. Kan itu penyebabnya. Jadi kalau kita pengen menjadi seperti Pak Budi ya bisa sambil klepus-klepus di tanjakan Asrama Putra IPB, saya harus bertekad untuk membentuk kebiasaan baru. Nah itu harus diniati, innamal a'malu niat. Diniati saya harus membentuk kebiasaan baru. Saya putuskan dalam seminggu paling enggak 2 hari saya keluar. Dulu sampai baca itu kilometernya itu. Mau menempuh 10 kilo itu rasanya, aduh kaki sudah pegel sekali. Dari sini sampai jembatan layang Tanah Sareal, itu Warung Jambu itu kan 8 kilo. PP itu 16 kilo. Jadi mau ngejar 16 itu saya harus kemana gitu. Kaki udah sakit. Tapi karena dipaksa, sekarang bisa. Kayak tadi saya ke jembatan Cisarom itu dari sini 30 kilo, PP 60 kilo sambil ngebut. Full speed. Sejalan 90 menit, pulangnya teler. Ya, jadi membentuk kebiasaan itu pertama diawali dengan niat. Yang kedua, dikerjakan pelan-pelan. Saya dulu termasuk nggak punya uang. Beasiswa saya hanya 12.500. Orang tua sudah nggak ngirim saya uang. Sejak masuk semester 3, ayah saya bilang, Basit, urusan saya dengan kamu udah selesai. Betul, saya gimana kamu cari sendiri? Saya mengurus adik kamu. Kata, waduh, pusing 7 keliling. Akhirnya saya cari beasiswa, dapat Super Semar. Nah, Super Semar itu harus saya pakai untuk naik angkot, makan, kuliah, dan sebagainya. Jadi yang namanya beli buku jelas-jelas nggak ada budgetnya. Apa yang saya lakukan? Saya pergi ke Gramedia, cari buku yang menarik, pegang, buka. Cari yang sudah dibuka plastiknya ya, selesai saya lipat kecil gitu, taruh lagi. Nanti hari kapan ke situ lagi saya buka lagi, sampai selesai. Ya. Saya ngikuti tokoh-tokoh di dunia yang ada yang belajarnya di bawah tiang listrik. Coba baca sejarahnya Abraham Lincoln, Presiden Amerika kesekian, itu sarjana hukum, tapi belajarnya di bawah tiang listrik. Ada di rumahnya nggak ada lampu. Nah itu ya, jadi kemauan harus lebih besar dari hambatan. Impian harus lebih besar dari itu. Nah, teknisnya, kalau Anda sempat sudah punya buku, tiap malam coba Amar buka buku ini misalnya. Intisari teori U, prinsip-prinsip inti dan penerapannya. Plek, tidur. Dapat 3 lembar tidur ya, Pak? Mending 3 lembar, ini cuma judulnya doang. Nggak apa-apa. Besoknya dikerjakan lagi, kata pengantar. Baru setengah tidur, nggak apa-apa. Plek, tidur. Besoknya lanjutkan lagi, besoknya lanjutkan lagi. Dijamin setelah 90 hari, Anda nggak bisa tidur sebelum baca buku. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Mulai kebalik.
Di hari-hari pertama Ini obat saya berarti kali Prof ya. Nah, Obat saya sudah tidur kan. Kita coba malam baca buku. iya. Di hari-hari pertama Anda nggak bisa baca buku karena kalah dengan tidur. Setelah 90 hari terbentuk kebiasaan baru, akhirnya menjadi Anda nggak bisa tidur sebelum baca buku minimum 15 menit. Nah, itu sudah terbentuk habit. Jadi membentuk habit itu bukan sehari 2 kali bosan terus berhenti. 90 hari, Mas. New habit terbentuk dalam waktu 3 bulan. Kalau Anda nggak bisa mampu, saya dulu punya teman yang melihat saya, maaf ini hanya cerita aja, saya dulu ada masalah tiap bulan harus bayar tanggungan sekitar 9 juta sekian. Gaji saya cuma 4 juta sekian, tapi tiap awal bulan, tanggal 5, tanggal 6, saya harus bayar sesuatu 9 juta lebih. Dari mana coba? Saya sebagai dosen kan, meroyek saya nggak suka. Meroyek. Akhirnya yang saya lakukan apa? Tahajud. Tahajudnya nggak kira-kira Mas, 40 rakaat. Ngitung rakaatnya saya sama pakai lidi potong-potong itu. Tiap kali habis sujud mau bangun, pindahin sini satu. Habis saya mau bangun lagi, pindahin sini satu sampai habis. Berarti 40 itu. Satu rakaat. Nah, suatu kali saya naik kapal perang KRI Surabaya dalam perjalanan ke Raja Ampat. Teman sekamar saya di kamar perwira itu ada yang ngeliatin terus malam-malam nanya, Pak Basit ngapain sih tiap malam sholat tahajud? Saya ceritain, saya ada hajat gini. Nggak ada cara lain, kalau malam minta pada Allah, kalau siang ngasih orang, itu rumusnya. Jangan kebalik. Kalau malam minta, kalau siang minta lagi, nggak bisa. Malam minta, kalau siang nawarin, butuh apa? Apa yang bisa saya bantu? Gitu, mulut kita harus ngomongnya gitu. Nah, alhamdulillah terpenuhi itu. Hajat saya yang 9 juta sekian itu. Lalu si bapak itu, Pak, saya mau dong, tapi saya nggak bisa bangun. Siap, saya tiap jam 12 malam akan telepon kamu. Setahun saya nelfon dia, dosen Unpad, Pak Gugun. Sampai bangun. Begitu bangun, Pak Gun, bangun, sholat. Ya. Setahun. Kalau nggak salah sampai setahun. Tiap malam. Nggak ngobrol, cuma bangunin doang. Itu namanya mentor. Kalau Anda nggak bisa bangun sendiri, Anda perlu sewa mentor. Di Jakarta dulu tarifnya 3 juta sebulan. Nyewa mentor untuk nelpon ya. Mau sholat maghrib, isya, subuh, duhur, terus muter dia nelpon. Amar, waktunya sholat asar. Udah sholat belum? Adzan ini udah. Ya. Terus tahajud, duha, ya, sesuai dengan agama ya. Kalau yang Islam ya diingatkan soal-soal itu. Nah gitu, bayar mentor. Kalau nggak bisa bayar mentor, cari orang yang mau jadi mentor Anda gratisan. Saya mau. Gitu, karena buat ngelatih saya juga bangun akhirnya. Gitu ya. Nah ingat, new habit will be built in berapa tadi? 90 days. Jadi jangan bosan untuk membangun kebiasaan baru. Kalau baru baca buku, baru sekali ngantuk, 2 kali ngantuk, nggak masalah, terusin saja. Insya Allah setelah 3 bulan, Anda tidak akan bisa tidur sebelum baca buku minimum 15 menit. Begitu udah jadi, Anda running. Buku apa aja bisa dilalap. Ya, sehingga kepala kita berisi hal-hal yang positif, besar, maju, terhormat, mulia, dan sebagainya. Tidak kerdil dan culas. Ya, itu Mas. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Luar biasa sekali ya, Prof. Aba. Membangun Luar habit. biasa membangun habitnya sangat penting sekali ya. Nanti mungkin di next kita akan buat video lebih runut bagaimana membangun habits ya, dan membahas tentang habits. Karena memang setiap orang mungkin banyak dinamikanya, banyak persoalannya. Tentu kita harus mencari celah untuk membangun habits kita. Karena habits itu dimulai dari hal yang kecil sebelum kita membangun habit-habit yang besar. Terima kasih Prof. Aba atas wejangannya ya, untuk saya juga pribadi. Sama-sama, sharing aja bukan wejangan. Kita sama-sama untuk memberikan motivasi kepada diri kita untuk membangun habit-habit positif, diantaranya dengan banyak membaca. Terima kasih. Next kita akan lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.